Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan generasi muda yang senantiasa mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah mengawali pertemuan kita di kesempatan malam hari ini selain ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kenikmatan hidup yang senantiasa kita dapatkan, yang kalau kita mencoba untuk menghitung-hitungnya maka niscaya kita tidak akan mungkin sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Saking banyaknya kenikmatan dari anugerah Allah yang sampai kepada kita, yang kalau kemudian kita mencoba melakukan koreksi, evaluasi, muhasabah, begitu banyaknya hal yang belum kita optimalkan dari rasa syukur kita kepada Allah. Terlebih tentu kalau kita kembali membuka Al-Quran, lembaran demi lembaran ayat-ayat dalam Al-Quran ini memang penuh dengan inspirasi, penuh dengan hikmah, pelajaran, bahkan itu peringatan. Oleh karena itu sangat beruntung bagi mereka-mereka yang sanggup menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan, sebagai pedoman bahkan jalan cahaya dalam kehidupan. Sebab inilah sungguhnya mutiara paling indah dalam kehidupan. Apalagi saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Kalau kita ingat bulan Zulhijjah maka tentu hati, perasaan, jiwa kita akan kembali kepada apa yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dalam kisah perjalanan kehidupan seorang nabi bergelar Khalilullah, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim. Bukan hanya diingat, bukan hanya dikenang, tapi juga jalan hidupnya jadi rujukan bagi kita. Rasulullah SAW sendiri menjadikannya sebagai bagian dari milah, ya kan? Dari rujukan di dalam hidup dan menjalani hidup. InsyaAllah di kesempatan malam hari ini, sesuai dengan tema yang disampaikan ke panitia, tema kita malam hari terkait dengan potret keluarga di dalam Al-Quran. Sengaja tema ini saya ambil karena memang inilah bagian dari kunci perubahan dan kunci peradaban. Keluarga itu miniatur bagi sebuah peradaban, bagi sebuah bangsa. Oleh karena itu baik tidaknya peradaban, baik tidaknya sebuah perubahan dilihat dari mana keluarga itu dibangun. Karena mereka-mereka yang nanti tampil dalam panggung perjalanan sejarah kehidupan umat manusia itu ditentukan di rumahnya masing-masing. Kalau di rumahnya dibangun dari satu peradaban dan perubahan yang baik, maka tentu saja peradaban yang ada pada satu bangsa, pada satu negara itu juga akan menghadirkan peradaban yang kokoh, yang kuat, bukan peradaban yang rapuh. Kalau kita kembali kepada apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, tentu kita bisa menemukan begitu banyak makna yang tentu saja bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Ustaz tidak connect dia. Tidak nyambung ke ini ya, Ustaz. Maju tapi enggak dia. Ya. Biasanya itu nyambung kadinya. Coba tam.
Dari ini kayaknya dari ini ya. Favoritisnya ini masuk ya. Masukkan. Baik, kita lanjut. Jadi kalau kita melihat gambaran di dalam Al-Quran, keluarga itu dibangun dari sisi yang tentu saja sangat luar biasa indah. Bagaimana Al-Quran mengisyaratkan kepada kita wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah tatkala Allah telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan. Dan dari kaitan itu semua ada 3 hal penting, hal pokok yang tentu saja akan terbangun di dalamnya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kehidupan keluarga rumah tangga sakinah yang hadir ketenangan, ketentraman, kemudian mawadah, cinta, dan rahmah kasih sayang, yang tentu pada akhirnya menghadirkan keberkahan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka-mereka yang berfikir. Nah, kembali kepada konsep Al-Quran, maka tentu keluarga yang dibangun di dalam Al-Quran kembali berpijak kepada apa yang tentu saja bisa kita lihat dari sejarah kehidupan umat manusia itu sendiri. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, realitas membangun kehidupan keluarga ini paling tidak dibangun dalam beberapa hal. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa konsep membangun rumah tangga itu bisa dibangun dari konsep yang mudah. Tapi juga ada yang melewatinya dari sesuatu yang sulit ketika ia melewatinya. Kenapa dikatakan mudah tatkala melewati? Kenapa dikatakan sulit tatkala melewati? Maka tentu kembali kepada apa yang diniatkan. Ada rumah tangga yang dibangun di awal kehidupan mereka tanpa bawa embel-embel pangkat, gelar, jabatan, ya kan, harta. Tapi ternyata dalam roda perjalanan kehidupan rumah tangganya, dia menjalani kehidupan rumah tangga itu penuh dengan ketenangan. Paripaus orang Sunda mah sareulek saigel, sabobot sapihanean, kan? Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak. Kacai teu poho ngaji, kadarat teu poho salat, ya kan? Prinsip hidup yang dibangun, tenang, nyaman. Padahal kalau dilihat dari sisi materi, tidak ada yang bisa dibanggakan dari materinya. Biasa-biasa saja, bahkan terlampau biasa. Tapi bisa tenang rumah tangganya, bisa nyaman rumah tangganya. Dilihat dari pangkat dan gelar juga, dia tidak berpangkat, dia tidak bergelar. Tapi mudah melewatinya. Kenapa? Karena yang dibangunnya tentu kembali kepada dasar pijakan apa yang dibangun dari skenario yang Allah terapkan di dalam kehidupan, melewati Al-Quran. Tapi ada yang melewati kehidupan berkeluarga rumah tangga itu dirasakan sulit. Walaupun di awal ketika dia bangun rumah tangga, seorang Sunda saliuk beh, segala ayah, segala nyampak. Ya kan, dari mulai urusan harta, urusan pangkat, gelar, jabatan. Tapi kenapa di dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya ternyata penuh dengan masalah dan masalah. Ya kan? Kata tenang, tentram itu menjadi perkara yang demikian mahal. Padahal secara materi tidak ada yang kurang. Dilihat dari posisi jabatan juga sedang disandang, tapi tidak membuat dia nyaman di dalam bangun rumah tangga. Nah, oleh karena itu tadi kembali kepada apa yang diniatkan. Susah atau mudahnya berkeluarga atau berumah tangga itu kembali kepada apa yang diniatkannya. Ya kan? Apakah untuk tujuan ibadah
ataukah selain itu. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka tentu potret Al-Quran ketika bicara tentang keluarga ini sangat luar biasa. Dari gambaran yang tentu perlu dijadikan sebagai peringatan agar kita bisa jauh dari perkara tersebut, sampai kepada perkara yang semestinya kita jadikan sebagai uswah, sebagai contoh dan teladan di dalam kehidupan. Ini kan ada potret keluarga itu yang suami istri mampu menjaga kehormatan diri hingga keturunannya. Bukan hanya dia sebagai suami, bukan hanya dia sebagai istri yang bisa menjaga keharmonisan, bahkan tentu saja kehormatan diri, tapi keturunannya. Karena ada keluarga rumah tangga di mana orang tuanya bisa menjaga kehormatan dirinya, tapi ternyata tidak bisa dipertahankan, tidak bisa dijaga oleh keturunannya. Malah keturunan ngerakeun gitu kan. Nah, ini kan gambaran di dalam Al-Quran seperti ini ada. Coba kita lihat keluarga Imran, ya kan? Di dalam Al-Quran bahkan ada surat, di surat ketiga namanya surat Ali Imran. Kalau kita berpijak kepada apa yang ada di dalam keterangan Al-Quran maupun di dalam beberapa keterangan yang lain, Imran itu bukan nabi dan rasul, tapi disejajarkan dengan para nabi dan rasul. Kenapa? Karena kepribadiannya, karena karakternya. Sama hanya seperti Luqmanul Hakim di surah ke-31 itu kan. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi kehidupannya contoh dan teladan. Jadi ternyata sekalipun manusia biasa, ketika dia mengedepankan karakter hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia akan dijadikan sebagai bagian dari contoh dan keteladanan. Dia bukan dari keluarga yang luar biasa, bukan dari keluarga para nabi dan rasul, namun kemudian dia disejajarkan dengan generasi para nabi dan rasul. Bahkan Al-Quran mengisyaratkan dalam surah Al-Imran ini kan, di ayat ke-33 ayat ke-34, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samiun alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita tahu bagaimana jejak kehidupan Adam alaihissalam. Kemudian kita belajar tentang kehidupan keluarga Nuh alaihissalam, keluarga Ibrahim, dan di sini dinyatakan di dalam Al-Quran bagaimana keluarga Imran dimasukkan kategori sebagai bagian dari keluarga yang dikategorikan memiliki keunggulan, dilebihkan dari umat-umat yang ada pada masa itu. Padahal dia bukan nabi dan rasul. Keluarga Imran itu kan kalau kita lihat di dalam beberapa keterangan dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Madhan bin Al-Azhar bin Al-Ayud bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nasabnya itu kan nanti tersambung kepada Nabi Daud, ya kan? Nabi Daud alaihissalam. Nah, istrinya bernama Hannah binti Faquda. Ada juga yang kemudian menyebutkannya dengan istilah Qauda bin Qubaila. Nah, Hannah ini adalah seorang wanita yang memang sangat tekun dalam beribadah. Sebagian juga dikisahkan di dalam Al-Quran. Di masa awalnya kan dia diuji oleh Allah, belum memiliki keturunan, sampai pada akhirnya dia bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan keturunan, dan Allah kemudian memberikannya keturunan. Salah satu di antara keturunannya adalah Maryam binti Imran. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Rabbku, sungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu dariku, sungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tatkala lahir ternyata anak itu perempuan, bukan laki-laki. Ya. Tapi kemudian dengan nazarnya, dia ikuti nazar itu.
Dan kita tahu Maryam binti Imran juga adalah seorang wanita yang betul-betul bisa menjaga kehormatan dirinya. Maryam binti Imran itu ibunya Isa alaihissalam. Dijaga kehormatan, dijaga kesucian dirinya. Ya kan? Sehingga tatkala ia mendapatkan kabar bahwa dia mengandung, kaget begitu kan. Bagaimana mungkin aku hamil, bagaimana mungkin aku mengandung sementara aku tidak pernah disentuh. Dalam arti tentu digauli. Inilah bagian dari kehormatan, bagian dari gambaran keluarga, rumah tangga di mana istri dan suami, ya kan, keluarga Imran itu betul-betul menjaga kehormatan dirinya dan kemudian diwariskan kepada generasinya. Maryam binti Imran pun menjaga kehormatan dirinya. Ya kan? Berbeda pandangan itu dari sisi orang Yahudi. Ketika Maryam diuji oleh Allah dengan kehamilan, dikatakan bahwa Maryam itu wanita busuk, gitu kan? Artinya wanita yang tercela. Kenapa? Karena dia mencoreng nama baik orang tuanya. Disangkanya sebagai wanita pelacur, wanita pezina. Di sisi lain ada yang menganggapnya bahwa yang lahir dari rahim Maryam itu adalah anak Tuhan, gitu kan? Nah, ini kan juga bagian dari sebuah pembelajaran pas dalam kehidupan. Bagaimana Maryam binti Imran betul-betul menjaga kehormatan dirinya. Nah, di dalam keluarga, dalam rumah tangga, ini yang harus kita bangun. Bagaimana peran istri, peran suami, demikian juga anak-anak bisa menjadi bagian yang utuh di dalam menjaga kehormatan dirinya. Ya kan? Ini potret yang pertama tentang keluarga dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat bagaimana Al-Quran juga menggambarkan tentang suami istri yang membangun pondasinya pada pondasi yang rapuh, bahkan rusak. Kenapa dikatakan rusak? Karena di dalam pondasi keluarga rumah tangga ini antara suami dan istri ternyata sareng saigel teh lain dalam urusan ibadah, tapi urusan dosa jeung maksiat. Jadi hidupnya hanya dipenuhi dengan kejahatan, permusuhan, tukang fitnah, ya kan? Bahkan kemudian kemusyrikan. Dan Allah abadikan ini dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Lahab, ya kan? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tentang apa? Tentang karakter keluarga, karakter rumah tangga, di mana istri dan suami ternyata menjadi sponsor kejahatan, sponsor kebatilan, tukang fitnah, tukang adu domba, malah pelaku kemusyrikan, ya kan? Sehingga diabadikan di dalam surah Al-Lahab ini sebagai bentuk pembelajaran, sebagai bentuk peringatan. Ngarah orang teh jauh tina sifat tingkah kieu teh. Kenapa Allah gambarkan seperti ini? Karena dalam kehidupan pasti ada yang seperti ini, ya kan? Aya anu salaki jeung pamajikan teh sareng saigel dina kajahatan. Salakina copet, pamajikanna copet, gitu kan? Aya nu kitu kan? Istrina tukang mitnah, suamina ge kitu, gawena teh ngadu domba, kan aya nu kitu. Ini Allah berikan pelajaran kepada kita, jangan sampai terjadi seperti itu. Tabat yada abi lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan binasa. Sehingga tidak berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan dari apa yang dia perjuangkan. Apa? Karena apa yang dia usahakan, apa yang dia perjuangkan untuk menghancurkan batur, ya kan? Untuk memfitnah, mengadu domba, gitu kan? Melakukan tindakan permusuhan, bahkan kemudian tindakan kemusyrikan. Karena itu Allah tempatkan dia pada api yang bergejolak, gitu kan? Bukan pada tempat yang baik, tapi pada tempat yang buruk. Termasuk istrinya Ummu Jamil, ya kan? Panggilannya Ummu Jamil, ibu yang cantik, memang cantik, tapi hanya kelakuan nama teu secantik wajahnya, ya kan? Dikatakan di sini kan, bagaimana Ummu Jamil itu pembawa kayu bakar simbolik sebetulnya. Ya, pembawa kayu bakar itu artinya apa? Suka ngomporan, sok manasan. Kan di kita juga ada keluarga rumah tangga yang tadinya suaminya kalem-kalem saja, ya kan? Soleh, bager, tara aya kepikiran neko-neko dina emutan teh keur ngalakukan kejahatan. Tiba-tiba jadi berlaku jahat gara-gara diangsonan ku saha? Ku bojona. Piraku tukang teh bisa
Akang teh gaduh jabatan, akhirnya korupsi, manipulasi kan. Bagaimanapun hebatnya seorang laki-laki, ketika seorang wanita begitu berperan, ngangsonan kadangkala juga kehebatannya bisa jadi lemah, bisa jatuh gitu kan. Kenapa? Tadi dikompori, dari papanas jadi panasan itu kan. Nah, sama perilaku Ummu Jamil juga begitu dalam kehidupan. Dan saat ini juga banyak kan wanita-wanita yang perilakunya seperti itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu tentu ini jadi peringatan buat kita, jadi pembelajaran buat kita dalam keluarga, dalam rumah tangga, jangan sampai ada karakter suami istri sarwana dina urusan teu bener. Ya kan? Apalagi bagi seorang laki-laki kan, dia imam. Baik tidaknya keluarga itu kembali kepada imamnya. Sehingga jangan sampai kemudian seorang suami nyalahkan kolotna dan lain-lain ada urusan dirinya dengan Allah gitu kan. Ketika sudah menikah maka seorang laki-laki dia jadi imam, dia harus betul-betul meluruskan bahkan membenahi keluarga rumah tangganya pada kondisi-kondisi yang makin baik, pada kondisi ketaatan, ketundukan dan kepatuhan menjalankan aturan Allah. Sehingga tidak lagi layak bagi seorang laki-laki kemudian menyalahkan orang tuanya, mau orang tuanya. Dan maneh mah kolot maneh gitu. Tidak pas, itu tidak tepat. Kenapa? Sudah bukan lagi tanggung jawab orang tuanya, ada bohongan, maneh nangis ngambil hak perwalian kan. Sudah mengatakan kalimat saya terima nikahnya. Artinya baik atau buruknya si perempuan itu sudah jadi tanggung jawab dirinya, bukan lagi walinya. Ya kan? Nah, di sini kan banyak yang tidak paham ternyata kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sehari-hari kan ada di kantor urusan agama. Banyak yang laki-laki demikian begitu gampang nyalahkeun pemajikanna gitu kan. Kemudian disudutkan. Dapat cenah sarua kalau kontes siga bapana. Bapana dibawa-bawa. Ya kan? Padahal dulu ketika dia menyatakan saya terima nikahnya, artinya dia saya terima tanggung jawabnya. Sudah lepas lagi, bukan lagi tanggung jawab walinya. Sini ya pentingnya bagaimana seorang laki-laki ketika tidak bisa meluruskan istrinya, terlebih ketika tidak diingatkan begitu ya. Kecuali kalau sudah diingatkan, mereka dawang gitu kan, mau karep sorangan, maka tentu bukan lagi tanggung jawab suaminya. Bahkan kalaupun tahu dilepaskan, bisa menjadi kebaikan bagi seorang suami, manakala itu tidak bisa diajak lurus terus, apalagi kemudian terus ngejauh lampah seorang Sunda, terus-terusan berada di dalam hal-hal yang buruk, yang nanti bisa jadi bisa mempengaruhi dirinya sebagai suami, bahkan bisa mempengaruhi keturunannya. Maka ini juga jadi pelajaran buat kita. Potret keluarga seperti ini ternyata dalam kehidupan kita hari ini ada gitu ya. Jadi tidak semata-mata Al-Quran mengisyaratkan tentang contoh seperti ini. Tentu saja karena di dalam kehidupan nanti akan berhadapan juga seperti ini. Sehingga bagi mereka yang kembali berpijak kepada Al-Quran, artinya dia betul-betul bisa menjaga dirinya ulah sampai ke kejadian. Ya kan? Gaduh bojo teh tukang ngangsonan teu bener. Tukang ngomporan gitu kan, panas jeung manasan gitu kan. Bahaya kan kalau sudah begitu. Yang tadinya sudah lurus tiba-tiba jadi belok ada kan. Karena sukses atau tidaknya seorang suami kadangkala juga tadi dipengaruhi oleh peran istrinya. Tapi urusan kaitan dengan masalah kesolehan istri tentu tanggung jawabnya kepada suaminya. Ya kan, harus dijaga itu. Kenapa? Karena dia sudah mengambil hak perwalian dari walinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat gambaran berikut di dalam Al-Qur'an terkait dengan potret keluarga itu. Ada suami yang soleh. Ya, suaminya soleh. Luar biasa kesolehannya. Namun kemudian dia berhadapan dengan ujian, dia diuji dengan hadirnya seorang istri dan anak yang justru tidak taat pada suami dan justru malah melanggar hukum-hukum Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga temukan hal seperti ini. Dalam Al-Quran dikisahkan dengan kisah Nuh alaihissalam kan. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlika. Kan Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Bayangkan coba. Salah satu di antara anak Nuh itu Kan'an, kemudian salah satu istrinya. Itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran ketika mereka sudah berada pada puncak kezalimannya, terus membangkang aturan Allah, dikatakan oleh Allah, qala ya Nuh innahu laisa min ahlika. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Lain keluarga maneh cenah aya nama teh, tinggalkeun ku maneh. Bayangkan coba. Kalau anak itu nasab ya kan,
lahir dari darah dagingnya, tapi oleh Allah katakan laisa min ahlika, dia bukan lagi termasuk keluarga kamu. Ketika apa? Ketika dia sudah melakukan perbuatan yang tidak baik dan berada pada puncaknya. Ketika sudah ditenggelamkan itu masih kena gitu berdegong gitu, ditulungan, diajak ditulungan gitu kan, diteriaki oleh Nuh tuh, masih kena mereka dawang mau karab sarangan. Maka Allah mengatakan laisa min ahlika, dia bukan lagi keluarga kamu, tinggalkan. Ya kan? Innahu amalun ghairun salih. Ya kan? Yang demikian itu akan, ya sesungguhnya perbuatan itu perbuatan yang tidak baik gitu kan. Kata dinyatakan fala tas'al lima laisa laka bihi ilmun inni u'iduka an takuna minal jahilin. Sebab itu janganlah kau mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Geus teu kudu deui ngadoa dalam arti meminta diselamatkan anak dan istrimu. Kenapa? Karena dia sudah betul-betul membangkang aturan Allah. Di bejaan manggeus, di bejaan, tapi mau akarab sarangan gitu kan. Jadi sudah berjuang. Bahkan perjuangan Nuh itu kan luar biasa. Dalam Quran dikatakan walaqad arsalna nuhan biliqaumihi falabisa fihim alfasana. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh di tengah-tengah kaumnya. Nuh hidup di tengah-tengah kaumnya falabisa fihim alfasana. 1000 tahun kurang 50. Artinya 950 tahun. Umajak kepada masyarakat, yuk orang benar, yuk kembali ke jalan Allah. Umajak kepada keluarganya, yuk kembali ke jalan Allah. Mereka dawang mau orang karab sarangan. Coba 950 tahun. Kurang kumaha coba panyarek. Bagaimana teguran demi teguran terus sampaikan nasihat demi nasihat disampaikan. Tapi juga tidak pernah mau menerima. Hanya sedikit saja di antara mereka yang mau beriman, gitu kan. Sampai pada akhirnya ya dikembalikan kepada Allah kan. Maka Allah yang akan menetapkan segala sesuatunya. Ini artinya apa? Sebagai kepala keluarga, imam kita di rumah, sebagai suami, jangan pernah putus asa. Ketika menghadapi istri belum juga mau mengikuti apa yang menjadi harapan keinginan kita untuk senantiasa berada di jalan Allah. Ketika anak juga belum bisa menerima apa yang kita serukan. Terus berjuang. Cek orang Sunda tepat-tepat ngadoa. Karena satu saat nanti ketika pintu taufik hidayah itu dibuka, dia akan terbuka menerima. Ya kan? Sampai pada puncaknya begitu kan. Walaupun kalau kita baca dalam keterangan Al-Qur'an ternyata sampai puncaknya Kan'an tidak mau menerima sampai akhirnya kemudian Allah mengatakan laisa min ahlika. Dia bukan lagi termasuk keluarga kamu. Maka ditinggalkan. Dan ini tentu saja setelah Nuh alaihissalam melewati perjuangan yang maksimal. Lawan orang mah karek 2-3 kali nyarek bojo, 2-3 kali nanasehatan barangkali can wae didangukeun, jangan kemudian mengatakan aku mamarane rek kitu rek kieu. Jangan, kenapa? Can naonna dibandingkeun jeung Nabi Nuh mah fala bisafihim alfa sana 850 tahun coba. Ya kan? Orang makarek 2-3 kali nyarek oge geus bosan nyarek oge. Aku marep gitu kan, aku makarep, aku maneh gitu kan. Tidak begitu, terus tajak. Kadang-kala maaf ya, dalam satu pertanyaan di kesempatan saya siaran radio ada yang bertanya, Pak Ustadz katanya, ini bagian dengan anak saya. Hese carek mata gitu aja. Terus doakan. Sampai pada akhirnya ketika salah satu di antara orang tuanya meninggal, ketika bapaknya meninggal, eta budak jadi soleh. Kenapa? Rajin, cenah soleh, bapaknya geus eueuh. Ulah kitu cetekeun we. Dan emang itu bagian dari rencana Allah yang terbaik gitu kan. Artinya apa? Bisa jadi anak itu soleh nanti ketika orang tua sudah tidak ada jadi mikir, oh geningan. Bener nasihat kolot teh. Kadang terasa oleh kita nasihat orang tua itu setelah dewasa ya. Setelah berkeluarga, baheula mah kadang lamun kolot loba panyarek teh dianggap teh kolot teh carawe teh nyaah. Ya kan? Kadang disebut pilih kasih. Ayeuna geus eueuh kolot, urang geus dewasa, sudah berkeluarga, punya anak. Ketika anak kita didik, kadang-kala juga tidak selamanya anak itu begitu saja nurut sama kita kan. Kadang-kala urang teh kudu garo-garo teh atil ya kan. Kadang geus kekerot gitu kan. Nahan ambek. Tadi dinya karaos nya bener. Bapak teh baheula teh nyaah. Dalam mentenya amal kieu kan. Terasa itu ketika orang tua sudah tidak ada gitu kan.
Maka dalam perjalanan kehidupan tentu ini yang harus kita bangun, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Terus kita berjuang, terus berusaha. Kan ada urusan pintu taufik hidayah kembali kepada hak prerogatif Allah. Kita mah hanya berusaha untuk mendoakan. Toh pada akhirnya juga ketika Allah bukakan hatinya, insya Allah tidak ada yang akan menutupnya. Kecuali ketika dia sudah tertutup, dia tidak mau menerima dan dia mau menutup dirinya, ya itu namanya resikonya begitu ya. Kita sudah berjuang, kita sudah berusaha sebagaimana Nuh alaihissalam terhadap anaknya dan istrinya begitu kan. Apa Ibu yang rahmati Allah, demikian juga yang berikutnya ini. Ada istri soleh bersanding dengan suami yang zolim, lagi membangkang hukum Allah. Ya kan? Siti Asiyah binti Mazahib, ya kan? Dikersakeun teh gaduh caroge nu zolim, Firaun. Lawan ngeunahna gitu yang Firaun. Tapi begitulah bagian dari sebuah pembelajaran. Diabadikan dalam Surat Tahrim ayat 11 kan. Wadaraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idz qalat rabbi ibni li inda baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin. Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Kan dalam kehidupan kita juga ada yang seperti itu. Istrinya rajin ke masjid, rajin ngaji. Ya kan kurang kumaha rajin. Kada cara oge ditakdirkeun teh. Justru tidak sesuai dengan harapan, gitu kan? Malah kemudian lebih condong kepada perilaku-perilaku yang buruk, ya kan? Itu kan bagian dari ujian, yang tentu kemudian fungsi dan peran ini yang harus dioptimalkan bagi seorang istri. Terus ngadoakan. Kecuali ketika memang sudah tidak lagi bisa diajak benar, kemudian apalagi sudah menyimpang hukum Allah, dina pegat nage, justru jadi kemaslahatan, gitu kan? Kalau ngahiji justru malah jadi masalah, gitu kan? Ini kehidupan seperti ini coba. Siti Asiyah binti Mazahib. Sampai kemudian dia berdoa kepada Allah kan. Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di Simu dalam Firdaus dan selamatkan aku dari Firaun. Ya, minta diselamatkan suaminya sendiri yang memang durjana, zolim gitu kan. Dan perbuatannya. Dan selamatkan aku dari kaum yang zolim. Nah, ini kan pelajaran buat kita. Hari ini ada yang seperti itu. Dan ini tentu jadi peringatan buat kita. Jangan sampai terjadi. Karena ternyata dalam kehidupan berkeluarga, rumah tangga, Bapak dan Ibu, seringkali ada perubahan. Nah, tadinya seorang laki-laki itu sebelum menikah marajin, tahajudnya. Tiba-tiba setelah nikah menjadi kedul. Rajin ibadahnya, jadi kedul, kabawakan ku istrina, nu kedul. Atau sebaliknya, istrina nu tadinya rajin, jadi kedul ibadah. Gara-gara salakina kedul ibadah. Atau sebaliknya istrinya mah terus rajin, suami malah jadi pangadulan urusan ibadah. Diajak ibadah malah nyarekan, gitu kan? Ada seperti itu. Urusan diri mana sorangan atau kudu nitah-nitah salaki di ibadah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Apa bedanya dengan keluarga Firaun seperti ini kan? Digambarkan seperti itu. Sehingga potret keluarga di dalam Al-Quran digambarkan hal seperti ini agar apa? Agar kita betul-betul belajar. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Anda percepat ya. Kemudian gambaran berikutnya ini adalah suami soleh. Bisa bersanding dengan wanita yang melindungi kemaksiatan. Dia bukan pelaku, tapi ada kejahatan dilindungi gitu kan. Nah, kisah Nabi Lut alaihissalam kan. Waliah itu kan bukan pelaku lesbi ya, bukan. Tapi setiap kali ada laki-laki yang kemudian suka dengan laki-laki, yang kemudian perempuan juga suka dengan perempuan, dilindungi, ya dicegah begitu ya, untuk apa? Suaminya jangan sampai kemudian melakukan peringatan gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang buruk, ya dikatakan kalimatnya dengan kalimat mislah tong ope nanti kan beda urusan batur. Kan penting masalah orang mentek itu. Kan sering muncul ya Pak di masyarakat gitu. Itu teh keliru. Ada sebagai seorang muslimah kita diingatkan justru harus punya sifat openan. Ya, karena ada konsep apa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan. Tong sampaikan ke cicing ketika ada sesuatu yang tidak baik di masyarakat, kemudian kita katakan kembali, nu penting mah lain urang, kan ada batur ieu, ya kan? Geus tong kudu saban geureuh, mun urang geus bener kakara gitu. Kadang begitu kan,
Padahal justru sebagai seorang muslim harus saling mengingatkan, saling menguatkan. Jadi kalau menasihat itu jangan menunggu sempurna diri, jelema mah teu aya nu sampurna, ya kan? Jadi terus kita ingatkan, saling mengingatkan pada saat ketika ada terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, termasuk berikutnya ini, ada suami, istri, anak-anak tampil menjadi harapan dan kebanggaan. Ya, dan mereka adalah pejuang dalam risalah kebenaran. Nah, dalam bulan Zulhijjah ini kan kita bisa melihat gambaran itu pada kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Malah dalam satu doanya diabadikan dalam surah Ibrahim di ayat 37, 38, 39. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in idza baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'un doa. Ya kan? Bagaimana Ibrahim perjuangannya luar biasa, ya kan? Menjaga amanah Allah untuk menjadikan istrinya, anak-anaknya menjadi bagian dari risalah perjuangan dakwah, ya kan? Dari keluarga Siti Hajar hadir Ismail, dari pernikahannya dengan Siti Sarah hadir Ishak, ya kan? Padahal di awal perjuangannya luar biasa, ngantosan putra lami gitu kan. Diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbi habli minas sholihin, ya Rabb kami anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Itu menunggu lama. Dan ketika Allah takdirkan, Allah berikan karunia dengan hadirnya anak, tidak tanggung-tanggung. Dari dua generasi, dari dua istri itu lahir generasi para nabi dan rasul. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir 12 anak, yang dari 12 itu muncul siapa? Yusuf alaihissalam. Dari Ismail, Bani Ismail, lahirlah Rasulullah SAW sebagai risalah penutup para nabi dan rasul. Nah, inilah diantara hal yang tentu saja sepatutnya kita jadikan sebagai pembelajaran bagaimana kita melihat potret keluarga dalam Al-Quran, dari hal yang buruk kepada hal yang baik, agar apa? Agar kita bisa belajar untuk bisa memilah dan memilih, mengevaluasi kembali. Awas kira-kira dari hal yang tadi sebutkan itu kita ada di mana. Kalau yang terakhir ini ya alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Ya, kalau kemudian ternyata ada di antara yang tiga tadi, maka tentu harus ada evaluasi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebab bagaimanapun keluarga itu adalah bagian dari fondasi yang nanti akan menghadirkan sebuah peradaban. Nah, kenapa ini? Keluarga itu adalah miniatur sebuah peradaban. Dari keluarga perubahan itu terjadi. Oleh karena itu baik tidaknya peradaban dan perubahan dari sebuah bangsa, maka lihat dari mana keluarga itu dibangun. Jadi kalau kita ingin melihat pemimpin saat ini, cek recheck dari keluarga yang mana dia lahir. Udah mau jauh, ya. Jadi jangan melihat di mana sekolah, di mana kuliah, S1 di mana, S2 di mana, S3 di mana. Teu kudu, teu perlu. Tinggal mati keluarga mana dia lahir, ya kan? Karena benteng pertama, guru utama mereka siapa? Kedua orang tua mereka. Ya kan? Jadi kalau menghadirkan pemimpin, melahirkan pemimpin yang unggul itu dari keluarga, karena memang keluarga itu adalah miniaturnya begitu. Oleh karena itu ini yang terakhir sebagai pamungkas. Potret keluarga dalam Al-Quran ini hanya akan mungkin hadir dalam kehidupan kita manakala kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Untuk apa? Untuk mengukir sejarah dalam bangun keluarga. Sehingga keluarga Ibrahim walaupun hidup ribuan tahun yang lalu, namanya diingat, dikenang, bahkan jadikan rujukan sepanjang zaman. Sampai Al-Quran mengabadikan watarokna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ibrahim sudah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi jejak rekam sejarahnya, napak tilas hidupnya tetap dijadikan rujukan di dalam membangun kehidupan. Bagaimana kita membina potret keluarga itu, potret keluarga di mana suami yang soleh, istri yang soleha, anak-anak yang tangguh. Maka ini tentu jadi pelajaran buat kita dalam momen Zulhijjah ini. Bagaimana kita hadirkan keluarga rumah tangga Ibrahim. Sebagai ayah, jadilah kita Ibrahim yang hidup di zaman kini, yang siap menjadi ayah yang bijak, ayah hebat, ayah yang soleh dan menjaga kesolehan. Sebagai seorang istri, jadilah ibu yang solehah, yang melahirkan generasi yang unggul.
Sebagai anak jadilah Ismail yang hidup di zaman kini. Ya, potretnya apa? Potret kesabaran, ketangguhan, ketawakalan. Sehingga ketika diminta oleh ayahnya untuk menerima, ya kaitan dengan informasi bagaimana ayahandanya bermimpi menyembelih dirinya, tidak ada kalimat lain yang terlontar dari Ismail kecuali kalimat sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat. Kalimatnya apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, inilah potret keluarga idaman, potret keluarga sepanjang zaman, yang tentu tatkala kita kembali menghadap Allah, mereka-mereka yang lahir dari generasi kita akan menjadi tonggak estafet perjuangan, sehingga kita regreg cek orang Sunda mah. Ketika kita meninggalkan alam fana ini, mereka akan meneruskan perjuangan kita, bahkan doa-doa mereka akan mengalir untuk kita. Baik, waktu Isya sudah masuk. Nanti setelah Isya mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan untuk lebih memperdalam kajian materi kita di kesempatan malam hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan generasi muda yang senantiasa mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, di sesi kedua ba'da salat Isya ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi sharing atau tanya jawab. Sebelum dilanjut ke sesi tanya jawab, saya ingin melanjutkan sedikit di bagian akhir, terutama terkait dengan bagaimana kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran, bahkan peringatan berharga dari potret keluarga sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran. Di bagian pungkas materi tadi disampaikan bahwa keluarga merupakan miniatur dari sebuah peradaban, dari sebuah perubahan yang muncul di dalam kehidupan. Ini tentu mengandung makna bahwa peradaban dan perubahan yang ada pada satu bangsa, pada satu negeri, itu diawali dari keluarga. Ya. Oleh karena itu tentu saja fungsi dan peran keluarga ini harus betul-betul dioptimalkan dan tentu tidak boleh diabaikan. Oleh karenanya di dalam Al-Quran juga kita diingatkan terkait pentingnya kita menyiapkan generasi yang tangguh. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Kan di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu jelas ya, dinyatakan wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu ditandai ketika mereka tidak kuat menghadapi tantangan zaman. Ya, terutama tentu ketika mereka tidak memiliki basic akidah dan akhlak yang kuat. Kalau urusan ilmu itu sebenarnya mengikuti, ya kan? Tidak usah khawatir ketika seorang anak di usia 8 tahun can bisa maca dan kayak nggak sewaktu bisa maca. Betul. Di kita kadang suka salah kaprah Bapak Ibu dalam pola pendidikan ini. Anak 6 tahun dipaksakan harus masuk ke SD. Padahal usia kematangan itu Rasulullah SAW ingatkan kepada kita lewat apa? Lewat sholat. Usia 7 tahun didik anakmu sholat. Artinya bukan berarti bahwa sebelum 7 tahun tong waka didik sholat, diajarkan gitu ya, pengenalan. Nah usia 7 tahun itu kematangan sudah mulai diperintah sholat. Sehingga usia 10 tahun sudah mulai ada punishment, ada hukuman. Tapi pendidikan itu juga fadribuhu, maka pukullah. Dan kaitan memukul juga tidak boleh dari atas dari bawah ke atas, dari pusar ke bawah. Tapi harus dari bagian paha ke bawah. Ini ada tentu saja ada kaitan dengan masalah medis ya, masalah kesehatan yang tentu Rasulullah SAW sangat paham betul hal itu. Kenapa? Karena ternyata kuncinya kembali kepada
ya kan? Dia akan menghadapi tantangan zaman. Ilmu itu mengikuti. Ya. Kita rasakan betul lah, tidak semua anak usia 7 tahun itu bisa baca semua. Ada anak yang sampai usia jelang 8 tahun belum bisa baca. Tapi ternyata kadang-kadang terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Setelah masuk usia dewasa, tadina pintar baca justru malah tertinggal. Dibandingkan dengan mereka yang awalnya justru tertinggal baca, tapi ternyata mereka melesat. Kenapa? Karena ada fasenya, ada masanya, ada zamannya. Ya kan? Bisa jadi tadina rajin maca, bisa maca, can waktu oge, ada titik jenuh. Ya kan? Karena di drill terus belum maca terus begitu sampai pada waktunya akhirnya dia drop. Sementara mereka yang memang baru mengawali perkembangan, tidak dipaksakan, ya mengikuti alurnya lah, ritmenya seperti air yang mengalir, maka biasanya dia lebih stabil. Termasuk dalam kaitan emosinya. Ya kan, kalau emosinya sudah stabil, insya Allah ini akan menjadi bagian dari keberhasilan dalam proses membangun sebuah peradaban dan perubahan. Nah, tentu saja kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Sunnah. Kenapa? Sebab Al-Quran dan Sunnah adalah rujukan kita untuk melihat kembali sisi lain dari bagaimana membangun kehidupan keluarga dan rumah tangga. Nah, karena 3/4 isi kandung Al-Quran itu terkait dengan kisah. Agar apa? Kita belajar. Ya, belajar dari kehidupan di masa lalu, bagaimana itu semua bisa menjadi titik balik perubahan bagi kita. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Ya kan? Bagaimana dari karakter-karakter itu kemudian kita bisa melihat kembali hal-hal yang ternyata dalam perkembangan kekinian itu bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran sekali lagi. Juga termasuk juga dalam kaitan peringatan berharga di dalam kehidupan kita. Nah, barangkali itu yang disampaikan, dan kalau ada yang ingin ditanyakan mari kita sharing, dan tentu saja mudah-mudahan dari pertemuan kita seperti ini diharapkan bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat dari investasi ibadah amal sholat kita, terutama bagaimana kita menghadirkan keluarga ini sebagai miniatur peradaban dan perubahan. Karena bagaimanapun ke depan anak-anak kita yang kemarin masih kecil itu 10 tahun yang akan datang mereka lah yang nanti akan mewarnai kehidupan kita. 15 tahun yang akan datang mereka sudah menjadi manusia dewasa, mungkin kita sudah tidak ada, tapi dari mereka kita berharap mereka menjadi tonggak estafet perjuangan. Setidak-tidaknya Masjid Al-Islah ini butuh regenerasi. Da urang teh masalah minaka dia ya banyak. Ada saatnya ketika kita juga sudah mulai rapuh. Maka kita rindu anak-anak yang mungkin di luar ribut. Makanya saya tidak pernah menegur anak-anak yang ribut, Pak. Kenapa? Saya tahu secara psikologis dalam kaitan pendidikan mereka ribut tapi ada otak lama jalan. Ku Allah dijalankan. Betul, Pak. Dalam ilmu pedagogik, ilmu pendidikan, kalau anak itu ribut, anak itu normal. Justru lamun teu ribut bahaya ibu dah. Bisa jadi anak tidak ributnya karena dipolototan ku kolotnanya jadi sieun. Akhirnya dia tidak punya keberanian. Satu saat ketika datang ke masjid dia tidak mau, kenapa? Sieun ke masjid teh sieun dipolototan, teu betah teu nyaman di masjid. Punten Pak, Bu. Saya kan juga selama ini membina anak-anak geng motor ya, jadi tahu persis gitu ya. Jadi masa lalu mereka itu ternyata kurang baik. Salah satu diantaranya ketika mereka datang ke masjid, saeutik-saeutik digebes. Ya ribut sautik di polototan. Geus tong ka masjid deh, akhirnya teu ka masjid budak. Salah siapa coba? Salah kita, salah nyarekna. Geus tong ka masjid. Jadi akhirnya sek budak teh udah teu meunang ka masjid, geus tong ka masjid, tong ka masjid ka mana ka gang. Ya kan akhirnya mereka justru malah bikin ulah di gang. Nah, kita sudah mulailah rubah mindset kita. Kalau untuk anak-anak ribut saya yakin lah mereka sebetulnya memorinya jalan. Karena saya juga bagian dari masa lalu, Pak. Tapi tukang ribut di masjid terus aja. Ya. Tapi ternyata sekarang merasakan betul aya gunana di masjid deh. Ya kan? Sampai yang namanya ilmu nahu sorof dulu kan saya nggak ngerti itu. Jadi orang tua bawa ke masjid sampai saat tidur di pangkuan ayahanda saya, Allah yarham, semoga Allah mengasihinya. Tasrif itu kan, wa humahum ya humahuna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu dan seterusnya. Ya kan? Nasara fi'lun madi mabniun al fatila mahla min al-i'rabi gitu kan. Dulu mah teu ngartos, ayeuna ngartina oh eta teh eta, maknanya eta terus gitu. Dulu kan saya main gitu ya, ribut di masjid. Ternyata apa yang terjadi, proses mengingat dari memori itu jalan. Itulah hebatnya otak ciptaan Allah itu kan. Yang terpikirkan dalam benak saya apa?
masa-masa indah di masjid di masa lalu. Dan itu mengesankan. Jadi kalau anak ketika sudah dewasa yang diingatnya masa lalu di masjid yang menyenangkan, itu berarti masjid itu memiliki kesan yang baik. Kenapa? Karena orang-orang di masjid berarti memberikan ruang dan gerak bagi mereka untuk menjadikan mereka nyaman. Tapi kalau kemudian mereka cerita masa lalu tentang masjid yang tengenaheun, ya, yang tidak nyaman bagi mereka karena orang-orangnya pikas sebelen cek mereka gitu. Itu artinya apa? Gagal kita menjadikan masjid tempat bagi mereka berhimpun di mana mereka seharusnya bisa nyaman. Paling tidak, kata Muhammad Al-Fatih, kita tidak terkena musibah besar dalam kehidupan. Karena musibah besar dalam kehidupan itu sebetulnya terjadi ketika di masjid sudah tidak ada teriakan anak-anak. Jadi kalau di masjid tidak ada ribut anak-anak, kita masjidnya berarti sudah kehilangan regenerasi. Kudu nama ciri kurang teh lamun ningali asup ka masjid, suara budak. Ya. Di kita kan alhamdulillah masjid teh cenah sepi. Budak. Justru musibah lamun budak. Da urang teh geus gede teh, urang anak kita sudah dewasa, kita tidak ada, mereka yang menggantikan kita. Ya. Nah, inilah bagian dari potret keluarga juga Pak ya. Jadi membuat anak-anak tuh happy-nya mereka di masjid. Dan kalau mereka happy di masjid, insya Allah waktu sholat mereka disentuh dengan azan. Paling tidak mereka sudah sholat, ya kan, pulang ke rumah mereka sudah sholat, sehingga bapak dan ibu juga sebetulnya tidak perlu terlalu gogorowokan, ngesolat can, karena tahu udah di masjid, berlaku di masjid di sholat. Apalagi pembinanya juga tentu mengarahkan untuk sholat. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Kalau yang di atas mungkin kalau nanti ingin bertanya bisa lewat secari kertas ya, atau yang bapak-bapak yang dari sini bisa langsung. Bangga dipersilakan. Bangga Bapak, silakan Pak. Untuk membangun rumah naskah bahagia Ya. namun dari miniatur kita benar keluarga sendiri. Kalau keluarga tersebut iman dan Islam kuat, berarti selalu akan kuat. Tapi bagi mereka yang tidak iman tidak kuat, yang mereka sering riba, cerita orang Ya. jahat, maksiat, dan sebagainya. Bagaimana untuk menyadarkan mereka? Apakah perlu bantuan dari kami pulang untuk baguskan jaraknya lagi? Ya, baik. Terima kasih Pak, pertanyaan yang bagus sekali Pak ya. Memang dalam kehidupan itu, ritme hidup itu memang penuh dinamika ya. Itu soleh sadayana ini kan. Ayana itu soleh lah. Nah, bagaimana sikap kita? Tentu saja konsep Quran mengatakan watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Saling mengingatkan. Ya kan, saling menguatkan. Dan di dalamnya tentu saling mendoakan. Jadi kalau ada tetangga kita yang belum tergerak hatinya ke majelis ilmu, kalau ada tetangga kita yang belum respon terhadap kebaikan, maka tugas kita mengajak mereka, bukan mengejek mereka, merangkul mereka, bukan memukul mereka, membangun mereka, bukan meruntuhkan mereka, bukan menjadikan mereka antipati, tapi harus jadi empati. Yuk kan, ke masjid, resep berada di masjid, kan gitu. Jadi jangan belum menyampaikan ajakan sudah menjas mereka, saya tamu mau ke masjid, nah pasti tina banget nage jauh ke masjid. Nah, jangan begitu ya, ajak dengan cara yang baik. Makanya konsep Al-Quran itu indah. Kalau kita baca surat An-Nahl di ayat ke-125 kan Allah firmankan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak, serulah manusia itu ke jalan Rabb Tuhanmu bil hikmah. Bil hikmah itu kalau saya baca di dalam satu keterangan, tepat waktu, ya kan, tepat sasaran. Kapan saatnya? Ketika kita mengingatkan orang. Kalau orang sedang emosi, kemudian diingatkan, itu tidak tepat waktu. Tenangkan dulu. Makanya kan Rasulullah SAW kalau ada orang yang marah ketika berdiri disuruh duduk kan. Kalau sudah duduk masih juga marah disuruh wudhu. Ya kan, artinya apa? Ada proses. Bil hikmah, tahu kapan waktunya kita harus mengingatkan, ya kan? Jadi kalau kata orang Sunda mah tong tog moal teuing Pak. Aya istilah konsep malapah gedang, ya kan? Ya. Jadi ritmenya diajak dia nyaman dulu. Kemudian wal mau'idatil hasanah, dengan tutur kata yang baik, tutur kata yang lemah lembut. Jadi kalau orang diajak itu dia tersentuh hatinya, makanya yang disentuh itu hatinya, ya kan? Ajak dengan cara yang baik.
Atau wajadilhum billati hasan. Kalaupun toh harus berdialog, bakal harus berdebat, tapi debatlah dia dengan cara yang baik. Biasanya kan ada kalanya orang itu kalau diajak ke masjid, aya we alasan teh loba alasan teh. Ya, penyawat teh atuda ya, Pak. Atuda capek gitu kan. Ya kita ajak terus begitu kan, kita sampaikan argumen-argumen kita sampai kemudian dia nerima. Ya. Nah, oleh karena itu di antara hal penting yang juga bisa kita bangun tadi dengan saling berwasiat, saling mengingatkan. Dasarnya apa? Dasar cinta dan kasih sayang yang tumbuh dari dalam diri kita, sebagaimana ketika kita juga mencintai diri kita sendiri. Itu kan yang diingatkan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seorang mukmin manakala dia belum mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Talamun urang tos aya kanya ka deudeuh ka asih, nuh karunya tetangga urangnya ketinggalan teh tara salat. Komo informasi tim urang kalihna si bapak mah tara salat. Taulah diledek, justru oh ya tugas urang nih. Kudu ngadeukeutan. Kumaha carana sangkan kabitaeun salat, gitu kan? Kalau itu sudah kita lakukan, kita bangun dan kemudian dia tersentuh, dia mau, itu artinya apa? Kita punya fungsi dan peran untuk bisa menghadirkan hidup kita bermanfaat buat orang banyak. Karena tugas menyampaikan dakwah itu bukan hanya tugas ulama, tugas kiai, tugas ustadz, ya Pak. Kita semua balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Kita semua punya peran untuk menyampaikan. Nah, karena kita juga sebetulnya harus jadi juru dakwah. Paling tidak di rumah kan sebagai kepala keluarga kita menyampaikan kepada siapa? Kepada istri, kepada anak. Coba kita renungkan, kita tafakuri. Kalau kita ajak istri kita, ajak anak kita untuk tujuan kebaikan, tapi bari gogorowokan, kira-kira diterima nggak? Enggak kan? Tapi coba kalau malapah gedang, ya kan? Tetogmol gitu ya. Dengan bahasa yang nyaman, tepat waktu, saat ketika sedang rehat, ajak ngobrol, berbagi, itu kan hidupkan suasananya, suasana di mana istri, pasangan hidup kita, anak-anak kita juga nyaman dengan kita, sehingga nineng cek orang Sunda mah. Jadi tatkala ngobrol dengan kita sebagai imam itu, pasangan kita juga nyaman, terlebih anak-anak kita. Kenapa? Karena dia juga butuh ketenangan dari kita. Jadi jangan kemudian kita hanya nuntut anak-anak kita jadi qurrata ayun, penenang hati dan penyenang hati, tapi kita juga tidak bisa menenangkan dan tidak bisa menyenangkan mereka. Artinya memang harus ada timbal balik, take and give gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus memberi dengan sesuatu yang baik. Dan tambah satu lagi Pak, doa. Doakan. Makanya di antara doa yang paling hebat itulah kita mendoakan orang yang tatkala didoakan orang itu tidak tahu bahwa kita doakan. Jadi terkadang di open bar gitu, kamu tadi doakan ke saya, tekudu terkadang gitu. Doakan aja, doakan lembutkan hatinya. Kalau memang dia memang belum tertarik gitu ya untuk kegiatan-kegiatan taklim, apalagi kita dapat informasi dari keluarganya mungkin dekat dengan kita, curhat, sampaikan, kemudian kita doakan. Samping tadi langkah berikutnya kita ajak. Nah, yakin bahwa apa yang kita sampaikan satu saat nanti akan didengar. Sebab yang namanya manusia itu punya fitrah. Ya. Fitrahnya apa? Fitrah mengakui kebenaran. Hanya kembali kepada urusan ego ya Pak ya. Kalau egonya lebih dominan ketimbang hatinya yang tulus, ya tentu kadang-kadang tadi susah untuk menerima. Tapi yakinlah kalau kemudian kita terus mendoakan, kita yakin bahwa dia akan menghadirkan perubahan dan lahir perubahan, insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Dan tentu saja yang terakhir, yakinlah bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun, Allah akan berikan apresiasi, Allah berikan balasan pada kita. Kan Allah tidak nuntut hasil Pak. Jadi kalau Bapak sudah ngajak tetangganya untuk ngaji, malah kemudian orang balik di polototan, kan tong balik molotot orang kan doakeun gitu kan. Sekali dua kali terus, ternyata sering diajak teh tidak mau terus gitu ya, terus aja ajak. Kenapa? Karena dengan semakin terus kita mengajak, kita punya investasi ibadah masoleh, ya kan? Kalaupun toh kemudian mereka tidak menerima, terus aja. Toh pada akhirnya juga maaf ya. Kadang-kala kan ada ungkapan baru terasa setelah tiada. Oh benernya saya teh bener baheula teh ingetan orang teh. Ayeuna mah karasa ketika dia sudah tidak ada ternyata apa yang pernah disampaikan oleh kita itu terngiang-ngiang.
Nah itu yang harus dibangun Pak. Itu artinya kita sukses memberikan sesuatu yang menenangkan dan menyenangkan bagi mereka. Terlebih tentu bagi anggota keluarga kita. Allah alam bisawab. Ada lagi yang lain Bang? Ya Pak, bagus. Saya punya pernyataan saja bahwa dalam membina keluarga itu sebenarnya tidak ada gagal. Iya. Tidak ada gagal karena memang selama masih hidup kemudian orang tua meninggal dan kemudian tiba-tiba anak yang menjadi soleh. Iya. Nah, betul. Makanya tadi saya katakan itu sebagai bagian dari motivasi ya, bagian dari energi spirit hidup bagi kita. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang di dalam kaitan kita menyampaikan sesuatu dalam kaitan al-haq itu tidak ada istilah gagal. Ya kita mah tidak diminta hasil. Kalau kita diminta hasil ya cara apa ya? Pas stres mah. Itu bener wae jelema teh diajak bener teh. Setingkat Nabi dan Rasul saya coba Nuh alaihissalam. Angkleng-angklengan falabi sapim alfasana kan 950 tahun. Ya kan? Diajak hese wae. Kan dia tidak berhenti terus dan terus sampai ketika Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah untuk membuat kapal layar kan. Sampai kemudian terjadi banjir bandang, sampai kemudian air itu sudah meluap-luap, sampai anaknya itu kekerlepan. Masih kena diajak kan? Terus diajak, tidak bosan-bosannya. Sampai Allah mengatakan, ya laisa min ahlika, dia bukan lagi keluarga kamu. Masa itu pas. Jadi tidak ada istilah gagal. Karena memang kita tidak pernah dituntut hasil. Ya kan? Jadi Kanaan itu sebetulnya bagian dari prototip, contoh dalam kehidupan bahwa setingkat anak Nabi pun urusan iman mah memang kembali kepada Allah. Itu yang hak prerogatif Allah. Tugas Nuh hanya mengajak. Sama halnya kita juga begitu sebagai orang tua ngajak, umajak. Nah, tapi yakinlah kalau kemudian terus kita bina, terus kita sampaikan begitu ya, semangat untuk menghadirkan kebaikan, maka satu saat nanti nempel itu. Iya, sertakan betul itu. Ada anak yang ketika orang tuanya ada, aduh luar biasa. Orang tua terus saja terbebani begitu ya, sampai sakit-sakitan. Ya, giliran ketika salah satu di antara mereka meninggal, ternyata anaknya itu ya berbalik pikir gitu ya, jadi soleh. Ya. Dan malah kemudian ini yang akan menyelamatkan orang tuanya, kenapa? Karena dari doanya insya Allah akan terus mengalir begitu ya. Jadi jangan pernah berputus asa, karena tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang ingkar gitu ya. Jadi tidak ada istilah gagal, tidak ada istilah kandas. Sepanjang hidup terus lakukan. Bahkan coba kita kalau mau kembali jujur membuka Al-Quran dan kemudian kita mempelajari kembali setingkat para nabi dan rasul jelang wafat saja masih mengingatkan anak-anak mereka. Untuk apa? Untuk urusan tauhid. Ya kan? Ibrahim, Yakub kan coba diabadikan dalam surah Al-Baqarah 132 hingga ayat ke 134. Itu kan satu pembelajaran ya, satu kisah yang sangat menarik ya untuk kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai panduan. Setingkat Ibrahim, setingkat Yakub di saat jelang wafat masih mengingatkan anak-anak mereka untuk urusan tauhid. Yang pertama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kau mati melainkan kau mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Yang kedua, mata budu dan mimba adi. Apa yang akan kau sembah sepeninggalku? Padahal kita tahu Ibrahim punya anak saleh. Ya kan, Yakub juga memiliki anak diantaranya Yusuf saleh. Tapi jelang wafatnya masih mengingatkan anak-anak mereka untuk tetap menjaga tauhid, jaga tauhid. Kau mau orang malin nabi lain rasul, lawan orang teringatkan tekacida begitu kan. Ya terus kita sampaikan. Kenapa? Investasi paling berharga dari para orang tua itu manakala dia menanamkan benih iman pada anak-anak mereka. Allah yarham orang tua kita. Semoga Allah mengasihi mereka, orang tua kita yang sudah wafat. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bosan menitipkan iman itu ya, dan menyimpan iman itu di dalam petala kalbu kita yang paling dalam, sehingga hari ini kita ada di sini. Jasa siapa itu? Jasa orang tua kita, ya kan? Kalau bukan orang tua kita yang menanamkan benih iman kepada kita, kita mungkin tidak ada di sini. Jadi jangan sombong kita ya. Karena orang tua kita walaupun maaf dilihat dari segi pendidikan mungkin
Teu aya nanaon aja urang, malah teu tamat SD acan, tapi mereka luar biasa dengan akidah. Tidak mau mereka menggadaikan akidahnya, tidak mau mereka menggadaikan imannya. Ditanamkan kuat dalam dirinya, bahkan tanamkan kuat dalam diri anak-anaknya. Sehingga kehidupannya ruhnya dengan ruh Islam, suasana Islam. Sehingga hari ini kita bangga seorang muslim. Dan kemudian kita juga wariskan lagi kepada generasi kita. Dan itu sebetulnya semangat mewariskan kembali nilai Islam itu yang harus kita tumbuhkan. Dan tidak boleh kita berputus asa. Karena tidak ada istilah gagal. Karena Allah tidak nuntut hasil dari kita. Allah minta dari kita sampai sejauh kita berjuang. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita pungkas dengan doa. Dari Ibu tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan. Dan tentu mari kita selalu mendoakan generasi kita, anak-anak kita, yang hari ini tentu saja juga senantiasa akan kita hadirkan di dalam doa-doa terbaik kita. Kita harapkan mereka betul-betul menjadi tonggak estafet perjuangan kita. Apalagi mereka hadir di sini, Pak ya. Mereka hadir di sini, insya Allah ingatan mereka, hati dan rasa mereka tentu akan senantiasa tertuju pada tempat di mana mereka pernah ada di sini bersama-sama dengan kita. Sehingga tatkala kita sudah tidak ada, mereka akan menjadikan tempat ini sebagai tempat yang tentu memberikan ibrah, memberikan pelajaran, insyaallah. Saya selalu yakin loh Pak, karena pendidikan itu sifatnya tidak bisa mendadak, proses, ya kan. Insyaallah kita doakan. Mari kita awali dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Seraya mohon ampun kepada Allah karena kita menyadari begitu banyak dosa dan kesalahan yang sering kita lakukan. Tapi kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya hannanu ya mannan ya badi'as samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, wahai Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seraya memanjatkan puja-puji dan syukur kepadamu di atas segala nikmat hidup yang kami nikmati hingga hari ini. Nikmat sehat kami, nikmat usia kami, terutama ya Rabb, nikmat iman, nikmat Islam yang senantiasa tertanam dalam petara kalbu kami yang paling dalam. Kokohkan keimanan dalam diri kami ya Allah. Kuatkan kami menghadapi tantangan, rintangan, ancaman, hambatan dan gangguan dalam kehidupan yang akan menyeret keimanan kami. Tetap luruskan niat kami ya Allah. Lurus dalam berjuang, lurus dalam mendidik, terutama mendidik generasi kami untuk menjadi tonggak estafet perjuangan di masa yang akan datang. Hadirkan generasi kami ya Allah, generasi yang tangguh, generasi yang kuat imannya, generasi yang baik akhlaknya. Jadikan mereka generasi yang cerdas, generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Ya Allah, kami yakin Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sebagai orang tua, kami belum optimal menjadi orang tua yang baik bagi generasi kami. Di tempat-Mu yang mulia ini, berikan kesanggupan, kemampuan kepada kami ya Allah, untuk mampu mendidik generasi kami menjadi generasi-generasi yang optimal dalam berjuang, kesalehannya, kesabaran, keikhlasan, akhlak yang mulia dan akidah yang tangguh. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
yang telah berjasa menanamkan benih iman dalam diri kami. Ada di antara kedua orang tua kami yang kini sudah berpulang menghadap-Mu. Tempatkan mereka pada tempat yang terbaik di sisi-Mu, di sisi surga Jannatul Na'im. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami yang masih hadir dalam hidupan kami, jadikan dan hadirkan hari-hari tua mereka, ya Allah. Hari tua yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Hari tua yang penuh dengan kemuliaan, yang senantiasa diisi dengan ibadah dan amal saleh. Di saat mereka kembali menghadap-Mu, mereka kembali dalam keadaan husnul khatimah. Dan kami menjadi bagian dari regenerasi perjuangan di dalam membangun misi dan visi kehidupan kami pada tujuan yang mulia sebagaimana Engkau harapkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Kasihi dan sayangi mereka berdua, ya Rabb, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Allahumma barik lana fi umrina, ya Allah berkahi umur kami. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, ya Allah berkahi keturunan kami, anak-anak kami, anak-anak yang saleh dan salehat, generasi-generasi yang menjadi pejuang di jalan-Mu. Allahumma barik lana fi rizkina, ya Allah berkahi rizki kami, rizki yang luas, rizki yang berkah, yang menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan dalam kehidupan kami di dunia kini hingga akhirat nanti. Allahumma barik lana fi hayatina, ya Allah berkahi hidup dan kehidupan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار